Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Suheri 18, channel yang memberikan edukasi, motivasi, dan sharing untuk kita semua. Apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah siap untuk belajar hari ini? Baik, kembali lagi dengan saya Suheri. Kita akan menjelaskan materi mata kuliah pendidikan Pancasila. Pada video sebelumnya, saya sudah menguraikan mengenai Pancasila sebagai sistem etika, dan kali ini tetap kita lanjutkan dengan materi yang sama, namun akan saya jelaskan mengenai argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika, mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika, dan merangkum tentang pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai sistem etika. Baik, yang pertama mengenai argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Argumen tentang dinamika Pancasila sebagai sistem etika. Beberapa argumen tentang dinamika Pancasila sebagai sistem etika dalam penyelenggaraan pemerintah di Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama, pada zaman Orde Lama, pemilu diselenggarakan dengan semangat demokrasi yang diikuti banyak partai politik, tetapi dimenangkan 4 partai politik, yaitu Partai Nasional Indonesia, ada Partai Muslimin Indonesia, ada Partai Nahdlatul Ulama, dan Partai Komunis Indonesia. Tidak dapat dikatakan bahwa pemerintahan di zaman Orde Lama mengikuti sistem etika Pancasila. Bahkan ada tudingan dari pihak Orde Baru bahwa pemilihan umum pada zaman Orde Lama dianggap terlalu liberal karena pemerintahan Soekarno menganut sistem demokrasi terpimpin yang cenderung otoriter. Kedua, pada zaman Orde Baru, sistem etika Pancasila diletakkan dalam bentuk penataran P4. Pada zaman Orde Baru itu pula muncul konsep manusia Indonesia seutuhnya sebagai cerminan manusia yang berperilaku dan berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Manusia Indonesia seutuhnya dalam pandangan Orde Baru artinya manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang secara kodrati bersifat monodualistik, yaitu makhluk rohani sekaligus makhluk jasmani, dan makhluk individu sekaligus juga makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk pribadi memiliki emosi yang memiliki pengertian, kasih sayang, harga diri, pengakuan, dan tanggapan emosional dari manusia lain dalam kebersamaan hidup. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki tuntunan kebutuhan yang makin maju dan sejahtera. Tuntunan tersebut hanya dapat terpenuhi melalui kerjasama dengan orang lain, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, sifat kodrat manusia sebagai individu dan sosial harus dikembangkan secara selaras, serasi, dan seimbang. Manusia Indonesia seutuhnya adalah makhluk monopluralis yang terdiri atas susunan kodrat. Ada jiwa dan raga, kedudukan kodrat makhluk Tuhan dan makhluk berdiri sendiri, sifat kodrat makhluk sosial dan makhluk individual. Keenam unsur manusia tersebut saling melengkapi satu sama lain dan merupakan satu kesatuan yang bulat. Manusia Indonesia menjadi pusat persoalan, pokok dan pelaku utama dalam budaya Pancasila. Ketiga, sistem etika Pancasila pada era reformasi tenggelam dalam euforia demokrasi. Namun seiring dengan perjalanan waktu disadari bahwa demokrasi tanpa dilandasi sistem etika politik akan menjurus pada penyalahgunaan kekuasaan serta machiavelisme atau menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Berikutnya yaitu argumen tentang tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Apakah kita mengetahui bentuk tantangan terhadap Pancasila sebagai sistem etika? Apa saja yang muncul dalam kehidupan bangsa Indonesia? Hal-hal berikut ini dapat menggambarkan beberapa bentuk tantangan terhadap sistem etika Pancasila. Pertama, tantangan terhadap sistem etika pada zaman Orde Lama
berupa sikap otoriter dalam pemerintahan, sebagaimana yang tercermin dalam penyelenggaraan negara yang menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Hal tersebut tidak sesuai dengan sistem etika Pancasila yang lebih menonjolkan semangat musyawarah untuk mufakat. Kedua, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada zaman Orde Baru terkait dengan masalah NKK, nepotisme, kolusi, dan korupsi, yang merugikan penyelenggaraan negara. Hal tersebut tidak sesuai dengan keadilan sosial karena nepotisme, kolusi, dan korupsi hanya menguntungkan segelintir orang atau kelompok tertentu. Ketiga, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada era reformasi berupa euforia kebebasan politik sehingga mengabaikan norma-norma moral. Misalnya munculnya anarkisme yang memaksa kehendak dengan mengatasnamakan kebebasan berdemokrasi. Baik, kita lanjutkan dengan mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Esensi Pancasila sebagai sistem etika, hakikat Pancasila sebagai sistem etika terletak pada hal-hal sebagai berikut. Pertama, hakikat sila ketuhanan yang terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai penjamin prinsip-prinsip moral. Artinya setiap perilaku warga negara harus didasarkan atas nilai-nilai moral yang bersumber pada norma agama. Setiap prinsip moral yang berlandaskan pada norma agama, maka prinsip tersebut memiliki kekuatan untuk dilaksanakan oleh pengikut-pengikutnya. Kedua, hakikat sila kemanusiaan terletak pada actus humanis, yaitu tindakan manusia yang mengandung implikasi dan konsekuensi moral yang dibedakan dengan actus homini, yaitu tindakan manusia yang biasa. Tindakan kemanusiaan yang mengandung implikasi moral diungkapkan dengan cara dan sikap yang adil dan beradab, sehingga menjamin tata pergaulan antar manusia dan antar makhluk yang bersendikan nilai-nilai kemanusiaan yang tertinggi, yaitu kebajikan dan kearifan. Ketiga, hakikat sila persatuan terletak pada kesediaan untuk hidup bersama sebagai warga negara atau warga bangsa yang mementingkan masalah bangsa di atas kepentingan individu atau kelompok. Sistem etika yang berlandaskan pada semangat kebersamaan, solidaritas sosial akan melahirkan kekuatan untuk menghadapi penetrasi nilai yang bersifat memecah belah bangsa. Keempat, hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah untuk mufakat. Artinya, menghargai diri sendiri sama halnya dengan menghargai orang lain. Kelima, hakikat sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan perwujudan dari sistem etika yang tidak menekankan pada kewajiban semata atau menekankan pada tujuan belaka, tetapi lebih menonjolkan keutamaan yang terkandung dalam nilai keadilan itu sendiri. Selanjutnya, urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Hal-hal penting yang sangat urgen bagi pengembangan Pancasila sebagai sistem etika meliputi hal-hal sebagai berikut. Pertama, meletakkan sila-sila Pancasila sebagai sistem etika berarti menempatkan Pancasila sebagai sumber moral dan inspirasi bagi penentu sikap, tindakan, dan keputusan yang diambil setiap warga negara. Kedua, Pancasila sebagai sistem etika memberi guidance bagi setiap warga negara sehingga memiliki orientasi yang jelas dalam tatanan pergaulan baik lokal, nasional, regional maupun internasional. Ketiga, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi dasar analisis bagi berbagai kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara sehingga tidak keluar dari semangat negara kebangsaan yang berjiwa Pancasilais. Keempat, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi filter untuk menyaring pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat sebagai dampak globalisasi yang memengaruhi pemikiran warga negara. Dan yang terakhir yaitu kita merangkum tentang pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, di dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika bagi bangsa Indonesia ialah menjadi rambu normatif untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Dengan demikian, pelanggaran dalam kehidupan bernegara seperti korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalkan. Baik, materi kita sudah selesai mengenai Pancasila sebagai sistem etika. Untuk itu, mengenai tugas-tugas, silakan Anda berkonsultasi dengan dosen yang bersangkutan. Untuk itu, silakan Anda subscribe, like, dan share video ini agar semua orang bisa mempelajari Pancasila sebagai sistem etika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.